Assalamualaikum Sobat MG. Rasanya deg-degan terus, apa-apa takut, dengar petir, dengar suara keras, bawaannya cemas terus. Terus kalau misalnya lihat ada anak kecil lari-lari atau manjat-manjat, jantung udah kayak mau copot takut anak itu jatuh. Atau ketika kita pusing sedikit, dada kiri sakit, pikirannya nih udah, aduh jangan-jangan mau mati, jangan-jangan mau mati. Nanti kalau aku mati, gimana dengan anak istri misalnya, gimana dengan karirku dan sebagainya. Nah, gangguan kecemasan ini kalau sudah mulai mengganggu kehidupan kita, mulai menurunkan kualitas hidup kita sebagai seorang manusia, ini nggak bisa disepelekan. Sebaiknya kita memang mencari bantuan kepada ahlinya, misalnya psikolog atau psikiater. Nah, untuk mengetahui tentang kapan sih harusnya kita mencari pertolongan ini, dan sebaiknya kemana nih, ke psikolog atau ke psikiater. Nah, sudah Maya ceritakan di video-video sebelumnya, jadi sahabat MG bisa cek aja video Maya sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah, aduh, apakah harus minum obat terus? Apakah bertahun-tahun? Kita semua tahu ya kalau obat psikiater itu nggak cuma seminggu, nggak cuma sehari 2 hari atau seminggu, tapi bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun tergantung diagnosa dan memang kebutuhannya, tergantung anjuran dari dokter. Terus gimana sih, bisa nggak sih sembuh gitu gangguan kecemasannya tanpa harus minum obat? Nah, tentu saja itu semua kita konsultasikan ke dokter ya, atau ke psikiater. Tapi dalam video kali ini saya mau berbagi tips cara menyembuhkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder tanpa obat. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ketika berkonsultasi kepada dokter, kita bisa mengutarakan maksud kita. Maksudnya, dokter, saya mau berusaha sembuh dulu tanpa harus minum obat. Gimana dokter, menurut dokter kira-kira gitu. Kebetulan kalau dokter saya, dia bilang, oh ya nggak apa-apa, karena memang obat itu sifatnya hanya membantu. Semua tentang kesembuhan, tentang semangat untuk bangkit kembali itu ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, yang pertama ketika kita memutuskan untuk menyembuhkan gangguan kecemasan tanpa obat, yang harus kita lakukan adalah menerima dulu nih. Kita terima kondisi dari kita yang kita alami ini. Kita menerima dengan ikhlas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa berupa yang kita sebut penyakit ini, bisa kita sebut dengan gangguan kecemasan, cemas berlebihan. Kita terima dan ikhlas menerimanya. Karena dengan ikhlas, ridho terhadap ketentuan Tuhan, kita bisa menjadi lebih aware, lebih waspada dan menyadari, oke, saya mengalami masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental, kita enggak memungkirinya. Oleh karena itu kita berusaha, kita semangat untuk bisa sembuh. Jadi pintu gerbangnya yang harus dibuka dulu adalah penerimaan. Kalau kita masih denial, menolak, akhirnya kita cuma marah sana sini, ngamuk sana sini, dan itu banyak sekali saya temui di lingkungan ya. Misalnya kita nggak kenal, kita nggak apa, di supermarket kesenggol, jatuh, dan dia langsung bla 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 bla. Nah, sebenarnya itu mungkin dia memiliki masalah, tapi dia nggak menerima dan dia merasa baik-baik aja. Kalau dibilang kamu ke psikiater deh, tambah marah. Jadi pertama harus menerima dulu. Masalah gangguan kejiwaan termasuk gangguan kecemasan ini bisa menimpa siapa saja. Semua orang punya kemungkinan untuk mengalami masalah ini. Jadi memang kalau misalnya kebetulan, walaupun gak ada yang kebetulan, kalau kita yang kena penyakit ini
ya sudah, ini bukan aib dan nggak harus merasa terzolimi, merasa hina, merasa rendah atau sebagainya. Kita tetap menerima dan kita berusaha untuk sembuh. Dan pikirannya, mindsetnya itu diatur. Saya berjuang banget nih masalah ngatur pikiran. Karena kan pasti kita ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah, jadi kayak misalnya aku nanti kalau nggak minum obat nggak sembuh, jadi harus minum obat terus. Sedangkan kalau minum obat terus, ada bagian tubuhku yang lain yang menolaknya. Kayak ada, aduh, masa aku minum obat terus gitu kan. Jadi di hati dan di pikiran diyakinkan kembali bahwa obat itu hanya membantu. Memang obat itu berfungsi ya membantu memperlancar proses keseimbangan di pusat syaraf ya. Jadinya mungkin kita jadi terbantu dalam mengelola stres, mengelola tekanan atau kecemasan. Karena sifatnya hanya membantu, tentu saja yang paling utama adalah keyakinan dalam diri kita sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita dari waktu ke waktu bisa lebih baik lagi dalam mengelola segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang Jawa bilang ojo gampang gumon. Jadi maksudnya ngelihat apa gumon, ngelihat apa gumon. Gumon tuh kayak takjub, tapi takjub yang kayak heran. Ngelihat ada masalah apa ngedrop gitu. Jadi dari waktu ke waktu kita harus pandai menguasai diri, mengelola pikiran. Jadi kalau dapat masalah udah biasa gitu, kita harus mencari solusi, bukan malah bikin panik dari suatu masalah. Nah, gimana caranya biar kita bisa lebih pandai, lebih piawai dalam mengelola masalah yang datang ke kita? Kalau yang saya lakukan dan dianjurkan oleh para ahli adalah dengan lebih banyak belajar. Belajar apapun, belajar tentang manajemen kehidupan. Bisa dengan banyak baca buku, banyak menonton video yang bermanfaat, ikut-ikut kelas, kursus gitu dalam menjalani kehidupan ini. Jadi semakin banyak ilmu yang kita terima, jadi kayak semakin terang benderang kan jalan ini. Kayak udah gak gelap lagi, kita udah paham waktunya harus bagaimana, apa solusinya, apa masalahnya gitu. Jadi kita sudah bisa memperkecil resiko untuk kecemasannya kambuh lagi. Tentu saja semua ini memerlukan latihan, membutuhkan waktu, dan memang lebih baik lagi kita dibantu ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Nah, kalau dari Dr. Andri psikosomatis itu dia mengibaratkan seperti kalau kita fitness, kita pengen bodybuilding ya, pengen berotot, pengen bodinya oke, kita fitness, kita latihan. Memang yang penting adalah latihan kita sendiri kan. Bagaimana dengan niat di dalam hati kita. Ada obat-obatan yang membantu biar lebih cepat prosesnya. Dan ada trainernya, ada instruktur yang mengarahkan kita untuk mencapai goal tersebut. Nah, sama seperti kita dalam mengatasi gangguan kecemasan ini. Sebaiknya ada trainer berupa seorang dokter ahlinya, dan bisa dibantu obat-obatan jika perlu. Namun jika kita tetap yakin bisa sembuh tanpa obat, maka kita jalani dengan arahan dan petunjuk dari dokter. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri, nekat gitu ya. Tetap harus konsultasi dulu sama dokter. Kalau memang aman, kalau memang kita masih pada nggak kronis, nggak parah banget gitu ya. Kalau bisa tanpa obat, bisa sembuh, itu akan lebih baik. Kemudian, untuk bisa sembuh dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder tanpa obat adalah dengan melepaskan beban-beban kehidupan. Loh, emangnya banyak ya bebannya? Kalau saya sih, dan kebanyakan teman-teman saya yang memiliki masalah yang sama, biasanya kami tuh orangnya perfeksionis. Harus sempurna, harus hebat,
Ranking 2 nggak mau, ranking 3 nggak mau, harus ranking 1. Ya pokoknya harus the best gitu kan. Kalau bandinginnya sama diri sendiri masih mending, bandingin ke orang lain tambah stres. Pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini ono, pengen melakukan ini itu, dan jadinya overload banget, kepalanya bisa pecah, kebanyakan beban, belum lagi ketambahan trauma masa lalu. Jadinya tuh numpuk dan ini bisa memperparah gangguan kecemasan. Akhirnya bisa timbul serangan panik, cemas berlebihan. Nah, pelan-pelan konsisten kita harus merilis itu semua. Kita lepaskan beban-beban kehidupan itu, bukan demi orang lain, demi kesehatan kita sendiri. Dan kalau kita udah sehat, kita udah bahagia, kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Kalian tahu kan, kalau misalnya kita sedih, pasti orang-orang di sekitar kita juga bakalan sedih. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat untuk sembuh. Ya emang gak gampang sih, tentu saja semuanya butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau di pikiran kita, itu sulit, itu gak gampang. Jadinya kita tambah susah. Makanya semangat, bisa yakin sembuh tanpa obat. Semuanya dari diri kita sendiri. Untuk melepaskan tekanan-tekanan, beban-beban yang tidak perlu dalam hidup kita, boleh juga kita melakukan yoga, relaksasi, meditasi. Itu juga bermanfaat agar kita bisa sembuh dari gangguan kecemasan tanpa obat. Selain itu, kita juga menjaga kesehatan fisik. Jadi bukan cuma hati dan pikiran, tapi tetap nggak boleh lewat. Makan teratur, makan makanan sehat yang bergizi, olahraga, cukup istirahat. Karena gangguan kecemasan itu tetap bisa kambuh. Jangan lupa bahwa bukan cuma dari pikiran saja ya. Kambuhnya itu bisa juga dari sakit fisik. Kita misalnya demam, kepala pusing, sakit tipes, sakit DB. Itu bisa memicu timbulnya gangguan kecemasan kembali. Karena ketika orang sakit tuh pasti pikirannya apa sih? Kadang-kadang sering deh kalau penderita gangguan kecemasan, kalau sakit mikirnya mau mati. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tulis komentarmu di kolom komentar. Dukung Maya terus dengan cara klik subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.